Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ismut Fitomedika yang saya cintai? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, tak kurang suatu apa, dan bersemangat. Teman-teman, hari ini kita enaknya ngobrol apa ya? Terpikir gitu oleh saya, hari ini saya mau ngobrol santai aja ya. Ngobrol santai tentang kesehatan. Biasanya kan kalau saya muncul di video selalu tentang produk tertentu, tapi hari ini saya ingin kita ngobrol santai aja ya tentang kesehatan. Nah, jadi kalau kita bincang-bincang tentang kesehatan, apa sih makna sehat itu bagi kita? Ya? Apakah sehat itu cukup dengan kata tidak sakit saja? Atau sehat itu mengandung pengertian yang lebih luas? Ya, jadi kalau kita melirik sebentar ke beberapa literatur, ya, ke beberapa informasi, kita dapat informasi yang lebih luas tentang apa yang kita maknai dengan sehat, ya. Jadi sehat pasti ya dalam kondisi tidak sakit, mampu beraktivitas, ya, mampu melakukan tugas-tugas sosial, tugas kedinasan, mampu berprestasi, ya. Bagi yang sedang sekolah ya mampu menuntut ilmu, bersekolah dan lain sebagainya, ya. Jadi kita tidak membatasi diri kita hanya sebatas kata tidak sakit saja. Mencakup yang luas, ya. Tidak sakit, mampu berprestasi, beraktivitas sosial, ya, dan kita sejahtera dalam menjalani hidup kita. Nah, namun begitu, kadangkala kita juga tidak dapat menghindari diri. Satu saat kita menjadi kurang sehat, atau kita tidak sehat alias kita sakit. Kira-kira apa saja ya yang dapat kita rasakan manakala kesehatan kita terganggu, ya. Kalau dari bincang-bincang saya dengan teman-teman yang banyak berkomunikasi dengan saya itu, ada beberapa hal yang sering sekali masuk di dalam daftar keluhan kita. Antara lain apa tuh? Sakit kepala nih. Sering ya, sakit kepala tuh muncul dalam keluhan sehari-hari. Perut, ya, lambung kita ada sering misalnya terasa kembung, mual, ingin muntah, perih dan lain sebagainya. Kemudian apalagi yang bisa kita rasakan sebagai gangguan kesehatan? Mungkin kita mengalami kesulitan buang air besar, kesulitan buang air kecil, ya. Kemudian rasa nyeri di persendirian, tulang belulang terasa sakit atau linu, ya. Apalagi, ya, gangguan alat reproduksi pada perempuan. Kemudian apalagi mengalami darah tinggi atau hipertensi dan lain sebagainya. Jadi itu hal-hal yang sering lah ya kita alami, sering kita bincangkan, sering kita diskusikan dengan teman-teman kita atau dengan dokter yang merawat kesehatan kita. Kalau kita mau mencermati ya, kira-kira apa saja sih yang dapat mengganggu kesehatan kita? Nah, kalau kita mau melihat sedikit saja lebih dalam, merenung sebentar. Ketika kita sakit, biasanya kita pergi ke dokter, lalu dokter memeriksa kita, dan kita disuruh ya, diminta melakukan beberapa pemeriksaan. Antara lain pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, pemeriksaan tinja barangkali kalau perlu, dan yang lain-lain. Dari pemeriksaan itu kita mengetahui ya adanya sesuatu hal yang tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan.
Misalnya diketahui tekanan darah kita di atas nilai normal. Bisa juga diketahui gula darah kita berada di atas normal. Bisa juga diketahui kolesterol kita mungkin berada di atas normal. Asam urat kita berada di atas normal dan lain sebagainya. Ya, itulah gunanya pemeriksaan kesehatan supaya kita mengetahui manakala ada sesuatu hal yang mengganggu kesehatan kita. Nah, dari pemeriksaan itu apa yang kita ketahui? Apa yang kita maknai? Misalkan setelah diperiksa kita ketahui bahwa tekanan darah tinggi. Kita mengalami tekanan darah tinggi. Di situ kalau kita konsultasikan kembali ke dokter, kita akan menerima beberapa nasihat dari dokter, menerima saran, misalnya, Bu, Pak, jangan terlalu banyak makan garam ya, kurangi yang asin-asin. Pernah dengar kan yang seperti itu? Nah, biasanya keluhan kesehatan kita tuh muncul dari kebiasaan kita makan. Ya, manakala kita menyukai satu jenis makanan tertentu. Misalnya kita hanya suka makanan yang asin, satu saat mungkin sekali kita mengalami tekanan darah yang tinggi atau di atas normal. Atau kita cenderung kepada suatu makanan yang sangat berlemak. Satu saat kita sangat mungkin mengalami kolesterol yang tinggi di dalam darah kita yang dapat mengganggu pembuluh darah, dapat menyumbat pembuluh darah, ya kan? Ini kan semua dapat mengganggu kesehatan kita tanpa kita sadari. Kemudian kita mungkin sekali suka sekali dengan makanan yang manis, ya. Makanan manis bukan nggak boleh, tetapi kecenderungan kita terlalu besar mungkin untuk makanan-makanan yang manis dan juga yang mengandung sumber-sumber gula lainnya, sehingga satu saat kita mungkin sekali mengalami keluhan gula darah yang di atas rata-rata. Jadi itulah teman-teman yang saya maksudkan dengan hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan kita yang berawal dari kebiasaan hidup kita sehari-hari. Ya, nah memang saya juga menyadari kadang-kadang kita tidak dapat menahan diri ya karena kesukaan kita tentang sesuatu makanan, lalu kita cenderung mengkonsumsinya sering. Ya, nanti berhentinya kalau kita sudah mengalami suatu penyakit. Ya, jadi memang dalam ilmu kesehatan itu sangatlah dianjurkan kita itu makan dalam beragam ya sumbernya. Kita memang memerlukan karbohidrat, kita memerlukan lemak, kita memerlukan protein, kita juga memerlukan vitamin, kita juga memerlukan mineral, semuanya dalam batas-batas yang perlu ya, tidak berlebihan dan juga tidak terlalu sedikit. Nah, itu secara umum lah patokan agar kita selalu dalam kondisi yang sehat. Manakala kita didiagnosa mengalami suatu penyakit, apa ya sikap terbaik kita ketika kita dikatakan sakit oleh dokter? Bu, Pak, Anda mengalami misalnya gula darah yang tinggi, tensi darah yang tinggi, dan lain sebagainya, kolesterol, asam urat, ya, radang sendi misalnya, penyumbatan pembuluh darah, dan lain-lain. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita mengalami atau menderita suatu penyakit, ya kan? Nah, tentu kita wajib berkonsultasi dengan dokter. Obat apa yang paling baik untuk kita dalam upaya penyembuhan. Nah, sebenarnya di dunia ini, di alam ini kan banyak sekali tersedia obat-obatan. Yang penting itu adalah apapun obat yang disarankan,
apapun obat yang kita tetapkan sebagai ikhtiar, lakukanlah itu dengan cara yang sungguh-sungguh. Cara yang sungguh-sungguh agar kita mendapatkan manfaat yang maksimum dari ikhtiar itu. Misalkan kita mengalami penyakit darah tinggi, dokter menyarankan kita makan obat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, Bu, makan obat ini ya sehari sekian kali selama berapa waktu. Nah, kewajiban kita sebagai pasien adalah mematuhi saran itu, mematuhi nasihat itu agar kita mendapatkan manfaat dari obat yang kita makan. Kemudian beberapa di antara kita, termasuk saya barangkali, kalau lagi sakit tuh suka nggak sabaran, pengennya tuh cepat sembuh, ya kan? Kalau bisa sekali makan obat langsung hilang itu semua penyakit. Kita sampai lupa gitu loh, bahwa penyakit itu kan datang pada diri kita nggak tiba-tiba munculnya kan, ya. Penyakit itu ada prosesnya sampai dia muncul tercetus pada suatu ketika. Tapi proses sampai terjadinya penyakit itu sangatlah panjang. Nah, oleh karena itu pengobatan juga membutuhkan waktu, ya. Jadi janganlah sampai kita semua, termasuk saya terutama, kehilangan kesabaran dalam proses penyembuhan. Karena semua itu membutuhkan waktu. Sebagaimana penyakit itu datangnya juga tidak tiba-tiba, maka pengobatan itu pun mempunyai proses. Jadi tidak ada ya obat yang bisa dalam sekejap mata sembuh semuanya seperti sulap begitu. Jadi wajiblah kita memahami ya bahwa semua itu membutuhkan waktu. Apalagi kalau kita misalnya mulai berobat ketika penyakit kita sudah di dalam kondisi yang lanjut. Misalnya kita membanding-bandingkan, kok orang itu makan obat 1 bulan sudah sembuh ya, kok saya sudah 3 bulan belum sembuh. Padahal kita tidak tahu, mungkin orang itu makan obat ketika penyakitnya dalam tahap yang awal, sementara kita baru mulai berobat ketika penyakit sudah sampai kepada tingkat yang lanjut. Nah, jadi kapan mulainya kita berobat itu juga mempengaruhi lamanya proses penyembuhan. Dan yang ada lagi yang paling penting, terapi itu tentu mempunyai dosis tertentu. Jadi kalau kita sudah berkonsultasi kepada ahlinya, ya sudah diberi saran, sudah diberi nasihat tentang dosisnya, berapa kali diminum sehari, selama berapa waktu, patuhi itu, ya. Patuhi itu supaya kita betul-betul mendapatkan efek terapi dari obat yang kita konsumsi. Kalau kita makan obat tidak taat dosisnya, ya, tidak cukup jangka waktu terapinya, nanti bisa jadi usaha kita akan sia-sia, tidak mendapatkan hasil yang kita harapkan. Sayang ya. Kemudian hal lain lagi yang penting kita perhatikan adalah bagaimana sih cara kita memilih obat yang baik. Ya, ketika kita berobat ke dokter tentu menuliskan resep obat yang tepat untuk kita. Ya, tentu kita wajib ya mematuhi yang sudah dokter berikan kepada kita. Namun di sisi lain ada juga memang obat-obat yang dapat dikonsumsi, obat yang dapat dibeli tanpa resep. Artinya ada juga obat-obat yang dijual bebas, entah itu di apotek atau pada tempat-tempat lainnya. Nah, kalau saya dalam soal ini sangatlah penting bagi kita para konsumen itu mencermati suatu hal yang teramat penting. Apapun obat yang kita konsumsi, yang kita beli sendiri,
entah itu di apotik, entah di tempat-tempat yang lain, entah itu obat kimia, entah itu obat bahan alam, entah itu vitamin atau lainnya. Penting kita ingat adalah kita wajib mengkonsumsi produk yang sudah didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Karena Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah institusi negara, institusi pemerintah yang memang mempunyai kewenangan, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan evaluasi ya terhadap apa? Keamanan produk ya obat dan makanan, khasiatnya dan juga mutunya. Nah, jadi teman-temanku yang baik hati, kalau kita sudah memilih obat yang terdaftar di Badan POM, apapun bentuknya itu, berarti kita sudah berada di dalam zona yang aman. Nah, sikap ini kan penting sekali. Kita kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa produk itu harus aman, harus sudah mengalami evaluasi terhadap keamanannya, terhadap khasiatnya, dan juga terhadap mutunya. Nah, karena ini adalah hak kita sebagai konsumen untuk mendapatkan produk-produk yang aman, produk yang berkhasiat, dan produk yang bermutu. Nah, jadi begitu teman-teman obrolan ringkas hari ini tentang makna sehat, ya, apa saja yang dapat mengganggu kesehatan, lalu apa saja keluhan-keluhan yang mungkin timbul pada kesehatan kita, kemudian bagaimana sikap kita ketika kita satu saat mungkin sekali jatuh sakit, dan bagaimana cara kita memilih dan menetapkan produk untuk membantu kita di dalam upaya penyembuhan suatu penyakit ya, untuk membantu kita menjadi sembuh kembali ya. Gitu ya teman-teman, harapan saya obrolan ringkas, obrolan santai ini berguna ya, karena banyak yang tanya sama saya ya, yang tanya kepada saya berkenaan dengan hal-hal yang saya sampaikan itu tadi. Mudah-mudahan informasi ringkas ini berguna, bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai kita berjumpa kembali pada video-video Ismut Fitomedika lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.